Sebelumnya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Septian Cahapraito dengan NIM 21151011073, Prodi S1 Ilmu Komputer. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas 7 yaitu dengan materi aljabar linier. Untuk yang pertama sendiri, soalnya jelaskan mengapa transformasi rotasi di R3 menghasilkan formula sebagaimana yang termuat di slide pembelajaran. Nah, dari slide pembelajaran ini saya translate operator rotasi adalah operator matriks pada R. Pada R2 memindahkan titik sepanjang busur lingkaran yang berpusat pada titik asal. Nah, di sini saya memberi jawaban atau ulasan saya merupakan ruang 3 dalam kurung dimensi 3 atau ruang 3 dengan rumusnya terdapat rotasi, di mana salah satu dari 3 jenis transformasi geometri linier yang dapat diterapkan pada ruang 3 dimensi. Adapun juga transformasi geometri linier yang lainnya yaitu transformasi perpindahan dan dilatasi yaitu memperbesar atau memperkecil, yang dimana memiliki artian operasi matriks pada R2 atau ruang 2 dan R3 pada ruang 3, dan rotasi sendiri memiliki definisi berupa perputaran dalam transformasi geometri sesuai dengan namanya, yaitu berputar atau berrotasi yang ditentukan oleh titik pada pusat rotasi dan juga sudut rotasi. Memiliki prinsip memutar terhadap sudut dan titik pusat yang memiliki jarak sama dengan titik yang berputar. Nah, untuk nomor soal kedua, berikan sebuah titik pada R2 atau ruang 2 dan gunakan perkalian matriks untuk menentukan hasil refleksi titik tersebut. Saya perbesar dulu. Nah, untuk yang pertama, sumbu X dengan jumlahnya yaitu min 2,1 dalam kurung X, Y, kita jadikan X, min Y. Nah, T nya sama dengan rumus 1, 0, 0, min 1 dikali min 2, 1 dapatkan hasil min 2, min 1. Dimana dapat hasil ini? Nah, kita gunakan perkalian matriks. Untuk pertama 1 ini dikalikan min 2 menghasilkan min 2, dan 0 ini dikalikan 1 menghasilkan 0, dan 0 kali min 2 sama dengan 0, dan min 1 dikali 1 menghasilkan min 1, maka mendapatkan hasil min 2, min 1. Dan yang ke B, mencari sumbu Y, dimana kita menggunakan angka yang sama, min 2, 1 XY, kita mencari XY. Nah, untuk T nya sendiri sama dengan yang dicari min, maka sumbu XY nya min 1, 0, 0, 1 dikali sumbu yang ini tadi, min 2 sama 1. Kita kalikan menggunakan perkalian matriks lagi, min 1 dikali min 2 menghasilkan 2, dan 0 dikali 1, 0 ini dikali 1 ini menghasilkan 0, dan 0 dikali min 2 sama dengan 0, dan 1 dikali 1 sama dengan 1, maka mendapatkan hasil 2,1. Untuk yang C, mencari garis Y sama dengan X, kita menggunakan angka yang sama lagi, min 2,1 dalam kurung X, Y berpindah ke Y, X, maka T sama dengan 0,110 dikali min 2 kali min 2,1. Min 2 kali 1. Nah, untuk itu kita gunakan kembali perkalian yang tadi, 0 dikali min 2 mendapatkan hasil
mendapatkan hasil min 2 mendapatkan hasil min 2, dan 1 dikali 1 mendapatkan hasil 1 dikali 1 0 dikali min 2 mendapatkan hasil min 2, dan 1 dikali 1 mendapatkan hasil 1. Terus 1 dikali min 2 min 1, dan 0 sendiri dikali 1 sama dengan 0. Maka kan yang dicari tadi kan y sama x, ini berubah. Kan yang tadi hasilnya dari min 2 di atas, sekarang berubah maka menjadi 1 min 2, maka mendapatkan hasil min 2,1. Lanjut ke nomor 3. Berikan sebuah titik pada R3 atau ruang 3 dan digunakan perkalian matriks untuk menentukan hasil refleksi titik tersebut terhadap pilihan 2. Nah, untuk yang pertama bidang X, Y-nya kita pakai angka 2,3,4. Dari rumus kan X, Y, Z, kita cari X, Y, min Z, kita jadikan X, Y, min Z. Nah, untuk rumusnya kan 100, 010, 001 dikali 234, sama seperti tadi, kita kalikan semua. Untuk 1 dikali 2 menghasilkan 2, 0 kali 3 menghasilkan 0, dan 0 dikali 4 menghasilkan 0, dan ini juga 0 dikali 2, 0 ini dikali 2 ini mendapatkan hasil 0. 1 dikali 3 mendapatkan hasil 3, 0 dikali 4 mendapatkan hasil 0, dan 0 kali 2 0, 0 ini kali 3 0, 1 dikali 4, mengapa dapat min 4? Kan harusnya 4 jawabannya, karena kita lihat rumus lagi min Z, maka kita 4 ini menjadikan min Z, maka mendapatkan hasil 2,3, min 4. Untuk bidang yang selanjutnya, untuk bidang XY, kita gunakan angka 2, 3, min 4. Untuk XY Z menjadi XY min Z. Untuk T sama dengan 1, 0, 0, 0 min 1, 0, 0, 0, 1 ini rumus. Dikali 2, 3, min 4. Sama seperti tadi, kita kalikan dari atas terlebih dahulu. Kita gunakan perkalian matriks. 1 dikali 2 mendapatkan 2, 0 kali 3 0, 0 kali min 4 0, 0 kali 2 0, min 1 kali 3 mendapatkan min 3, 0 kali min 4, 0 kali min 4 0, dan selanjutnya 0 kali 2 0, 0 kali 3 0, dan 1 kali min 4 min 4. Karena sesuai dengan ini X, Y, Z, maka hasil yang didapatkan yaitu 2, min 3, min 4. Untuk nomor 4 sendiri, ada soal berikan sebuah titik pada R2 dan gunakan perkalian matriks untuk menentukan hasil proyeksi ortogonal titik tersebut terhadap pilihan 2. Untuk yang pertama, sumbu X-nya kita gunakan 3,2, dalam rumus X, Y kita jadikan X, 0. Maka T sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 dikali 3 sama 3,2 sama dengan, sama seperti tadi, 1 dikali 3 mendapatkan, ini 3 harusnya, saya salah nulis, salah mengetiknya, kayaknya 3 nih, 3, terus 0 ini dikali 2 mendapatkan hasil 0, dan 0 dikali 3 0, 0 kali 2 0, maka hasilnya itu 3,0. Di sini saya salah menulis, di sini harusnya 3. Untuk selanjutnya, sumbu Y kita gunakan 1,4. T sama dengan 0,001 dikali 1,4. 0 kali 1 0,
0 kali 4 0, 0 kali 1 0, 1 kali 4 4. Maka hasilnya jawabannya 0,4. Untuk nomor 5 sendiri, berikan sebuah titik pada R3 dan gunakan perkalian matriks untuk menentukan hasil proyeksi ortogonal titik tersebut terhadap pilihan 2. Pilih 2. Kita jawab. Sebelumnya kita tugas 7. Nah, nomor 7, nomor 5. Untuk nomor 5 sendiri, bidang XY, kita menggunakan rumus XYZ menjadikan XY 0. Titik kita menggunakan angka 1,3,5. Kita gunakan perkalian matriks lagi. 1 dikali 1 sama dengan 1, 0 dikali 3 sama dengan 0, 0 kali 5 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 kali 3 sama dengan 3, dan 0 kali 5 sama dengan 0. 0 dikali 1 0, 0 kali 3 0 kali 3 0 kali 3 0, 0 dikali 5 0. Kenapa demikian jawabannya 150? Karena untuk x, y, 0, maka kita mendapatkan hasil 150. Dan yang selanjutnya, bidang XZ. Bidang XZ kita menggunakan rumus X, Y, Z akan dijadikan X, 0, Z. Titiknya yang kita gunakan 2,4,6 dengan rumus berikut, dikalikan matriks lagi. Untuk ini ini harusnya ini yang bidang XY nya ini harusnya jawabannya 130, dikarenakan satunya ini kan dikalikan ini 3. Ya harusnya berarti jawabannya ini kalau 130 ini salah buat nih teman, salah buat yang karena ini yang dikalikan ini tuh 0 ya, maka jawabannya 130. Untuk yang bidang XZ nya ini sendiri kan 1 dikali 2 kan sama dengan 2. Ini kali ini 0, ini kali ini juga 0. 0 kali ini 0 dan hasilnya udah 0. 1 kali 6, ini kali ini 0, 0 ini 0 kali 4 0, 1 dikali 6 6. Nah, ini baru benar. Maka hasil X, 0, Z nya 2,0,6. Dan mungkin saya nomor 6 belum terlalu mengerti menjelaskannya. 7 juga 8. Nah, nomor 10. Kan soalnya pilihlah 2 soal pada eksersis 4.9 di antara nomor 23 sampai dengan 32. Setiap nomor wajib memilih kombinasi soal yang berbeda. Setiap soal harus ada yang mengerjakan dengan proporsi bermula. Soal 24A diketahui sumbu X sama dengan 1,0, sumbu Y sama dengan min 2,1. Maka jawaban matriks sumbu X dan Y sama dengan kita gini kan kolom nih menjadi 1 0 min 2 1. Nah, ditransformasikan dengan standar matriks. Kan standar matriks maka kan 1 0 0 1, sehingga transformasi matriks ini kita dapat akan hasil 1 0 min 2 1. Dan untuk yang kedua diketahui sumbu
sumbu X sama dengan 2,0, sumbu Y 0,1. Penyelesaiannya, nah pada matriks XY-nya ini kan ini 2, ini kita jadikan matriks 2, 2, 0, dan ini 0, 1. Transformasinya untuk standar matriksnya menjadi 1, 0, 0, 1. Sehingga transformasi matriks yang didapatkan adalah seperti yang tadi 2, 0, 0, 1. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk tugas 7 aljabar linier. Bila ada kata yang salah dan penjelasan yang kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih.